ya. Kemudian, dan ini rumusnya kemarin, kita sempat membahas tentang bagaimana cara menghitung molaritas, kemudian fraksi mol. Fraksi mol itu dilambangkan dengan XA-nya. Dan di sifat koligatif larutan, pada saat di perhitungan 4 hal ini, itu terbagi menjadi dua kondisi. Yang satu adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit, kemudian sifat koligatif larutan elektrolit, di mana sifat koligatif larutan elektrolit itu juga terbagi menjadi dua. Ada yang sifat koligatif larutan elektrolit kuat, satunya lagi adalah sifat koligatif larutan elektrolit lemah gitu ya. Nanti bedanya di mana? Bedanya adalah kalau rumus yang saya berikan di sini, ini adalah rumus-rumus dalam kondisi sifat koligatif larutan non-elektrolit. Artinya dia tidak mengalami pengionan, seperti itu. Sedangkan kalau untuk yang satunya lagi nih, yang dua hal yang tadi yang saya sebutkan, larutan elektrolit kuat sama larutan elektrolit lemah gitu ya. Nah, itu berdasarkan ada faktor Van Hoff, di mana faktor Van Hoff itu ada I sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan dengan alfa gitu ya. Alfa itu adalah derajat disosiasi. Biasanya kalau misalkan dia larutan elektrolitnya kuat, itu berarti alfanya nilainya adalah 1. Sedangkan kalau untuk elektrolit lemah, berarti nilai alfanya itu di antara 0 sampai dengan 1. Jadi bisa jadi 0,96, 0,85. Biasanya dalam perhitungan di dalam soal biasanya suka diinformasikan. Derajat disosiasinya berapa nih? Oh, berarti kalau sudah ada kata-kata derajat disosiasi, berarti kalian harus menambahkan I di dalam perhitungan sifat koligatif larutannya gitu ya. Dan di sini ada faktor Van Hoff, di mana faktor Van Hoff itu ada 1 ditambah N-1 dikalikan dengan alfa. N-nya itu adalah koefisien elektron dari larutannya dia. Misalkan kita punya NaCl. Oke, NaCl kalau kita uraikan itu menjadi Na plus 1 sama Cl-1. Artinya si N-nya itu adalah 1 elektron dari Na dan 1 elektron dari Cl. Makanya N-nya menjadi 2 elektron ya. Ini adalah N-nya. Kita masukkan nanti di sininya. Kemudian apalagi misalkan H2SO4 gitu kan. H2SO4 misalkan di sini H2SO4. Oke, H2SO4 kalau diuraikan menjadi 2H plus 1, kemudian ada SO4 2 minus. Tapi kalau di sini kita lihat hanya yang pangkatnya saja. Berarti plus 1 sama ada minus 2, kita anggapnya adalah 3 elektron. Ini adalah N dari H2SO4. Misalkan lagi ada Cl2, berarti Ca2 plus Cl2 min kan. Nih, CaCl2, berarti di sini adalah Ca-nya 2 plus, ditambahnya adalah 2 Cl-1. Berarti N-nya ini adalah 2 ditambah dengan 1 sama dengan 3. Seperti itu. Ya. Jadi, rumusnya tetap sama, cuman pada saat nanti di elektrolit kuat ataupun lemah itu ada faktor-faktor ini, kayaknya ada faktor-faktor Van Hoff-nya seperti itu ya. Dan di sini perlu saya tekankan kembali bahwa untuk simbol delta TF, delta TB itu adalah simbol tentang jarak atau range atau kita sebutnya sebagai suatu kalau yang jarak-jarak kayak gitu saya lupa bahasanya. Jadi kayak dia tuh kenaikan ya, berdasarkan kenaikan ya gitu kan, tapi bukan berdasarkan titik beku ataupun titik didihnya. Jadi nanti untuk penurunan titik beku ini biasanya adalah delta TF sama dengan delta TF dikurangin dengan 0 dikurangin sama delta TF. Sedangkan kalau untuk yang TB ya nanti akan ditanyakan berarti 100 ditambah dengan delta TB. Nah, tergantung di soal ditanyakannya seperti apa kayak gitu ya. Nah, terus saya juga mau menekankan ke kalian bahwa ketika nanti kalian mengerjakan, tolong nih, ada beberapa mahasiswa yang kadang suka keliru dalam penulisan simbol. Delta TF itu adalah freeze untuk kata beku.
Tapi kalau delta TB itu dalam bahasa boil, artinya adalah didih. Jadi ketika kalian menggunakan delta TF ataupun delta TB, itu kalian menggunakan kondisinya adalah bahasa Inggris. Jadi jangan sampai keliru, banyak yang keliru nih antara delta TB boil sama delta TB dari si titik beku gitu ya. Jadi ingat delta TF, satu lagi delta TB gitu ya. Jadi kalian harus ingat itu karena nanti biasanya kalau kalian keliru mungkin nggak apa-apa di delta TF atau delta TB-nya ketika kalian menghitung. Tapi ketika kalian sudah masuk pertanyaan titik beku larutan atau titik didih dari suatu larutan, maka TF sama TB ini yang jadi suatu masalah. TF ciri khasnya biasanya minus 0, berapa. Tapi kalau TB biasanya nilai 100,0 berapa. Itu biasanya seperti itu. Jadi tolong jangan sampai keliru ketika kalian memasukkan rumusnya. Kemudian ada juga yang namanya tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu rumusnya adalah Pi sama dengan N dikalikan R dikalikan T dibagi V atau molaritas dikalikan R dikalikan T, di mana R-nya ini adalah suatu tetapan gas yang nilainya adalah 0,08206 liter ATM mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Ada juga yang menuliskan 8,314 Joule ATM Kelvin pangkat min 1 kalau memang ditanyakannya dalam kondisi Joule. Tapi kalau untuk yang kondisinya adalah tekanan osmotik yang disifat koligatif larutan itu pakainya adalah 0,08206 liter ATM mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1 gitu ya. Ada juga yang nulisnya 8,206, kalau nggak salah itu dia satuannya liter ATM apa gitu deh satuannya, saya lupa untuk yang tetapan gas idealnya. Oke ya, jadi kalian harus ingat satuan dari R-nya itu adalah 0,08206 liter ATM mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Otomatis nilai T yang di sini ya, nilai T yang di sini ini adalah satuannya Kelvin ya. Jadi nanti kalau diinformasikan di soalnya dalam kondisinya Celcius, berarti kalian harus merubahnya ke dalam Kelvin kayak gitu ya. Oke. Ini sekedar untuk ngingetin lagi, larutan elektrolit sama larutan non-elektrolit, di mana elektrolit nanti ada dua ya, satu ada yang kuat, kemudian yang lemah, dan biasanya kalau yang lemah itu adalah senyawa-senyawa hidrokarbon. Kayak misalkan nih naftalen, ya naftalen itu kalau nggak salah C10H8, kemudian dia juga ada benzena, kemudian dia juga ada etilen glikol gitu kan. Itu adalah senyawa-senyawa yang sifatnya adalah larutan elektrolit lemah. Dan kalau larutan elektrolit kuat, dia sifatnya biasanya senyawa-senyawa asam, bisa asam kuat, bisa basa kuat, itu adalah senyawa larutan elektrolit kuat. Sedangkan kalau non elektrolit itu biasanya adalah senyawa hidrokarbon juga. Cuman memang dia apa namanya terbalik kan jadinya, etilen glikol itu dia adalah larutan non elektrolit ya. Terus kalau misalkan yang larutan elektrolit lemah itu misalkan kayak CH3COH gitu kan. Jadi senyawa hidrokarbon tapi yang ada komponen C-nya itu sedikit gitu ya. Nggak banyak kayak non elektrolit. Kalau banyak biasanya dia sifatnya adalah non elektrolit biasanya. Jadi dilihat dari percobaannya, dan gimana kita caranya tahu dia larutan dia elektrolit lemah ataupun non elektrolit itu bisa kita lihat di dalam suatu tabel ya, di buku-buku kimia itu biasanya banyak tuh di belakangnya apakah ini kategori larutan elektrolit atau bukan gitu ya. Oke, sekarang misalkan saya mau ngasih contoh tentang apa namanya tekanan uap gitu ya. Misalkan kalau saya punya contoh, sebentar ini saya pindahin ke sini dulu biar gampang. Oke, wait, sebentar. Kayak misalkan dia larutan, kita contohin yang pertama, ya. Kalian di sini disuruh menghitung yang namanya penurunan tekanan uap, misalkan nih, oke. Dimana misalkan ada sebanyak 5 gram dari lilin ya. Lilin yang kalian gunakan itu adalah C22H46. Ayo, ingat ya, 1IA15 dalam penulisan tata nama kimia ada yang namanya dagang, satu lagi adalah nama trivial atau nama IUPAC-nya.
Yupoknya itu adalah nama standar. Kalau misalkan nama lazimnya itu adalah nama dagang yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya suka mengingatkan kalian, Bang, kalau misalkan kalian makan bakso, ya, kemudian kalian kurang garam, jangan pernah sekali-sekali kalian ngomong ke tukang baksonya, Bang, saya mau tambahin bakso saya soalnya rasanya kurang asin. Terus abangnya bilang, ya udah Neng, ditambahin aja sama garam gitu kan. Enggak, saya tidak mau garam, tapi saya maunya natrium klorida gitu kan. Yang ada apa? Yang ada si abangnya udah jadi bingung kan, ini orang mau makan atau dikasih apa nih gitu kan. Jadi dalam penulisan tata nama kimia itu ada nama dagang atau disebut juga dengan nama lazimnya yang biasa kita pakai, dan satunya lagi adalah nama Yupok, biasanya digunakan bahasanya nama umumnya gitu ya. Kalau nama Yupok itu berarti ketika kita jalan-jalan ke luar negeri sekalipun, ketika kita bilang natrium klorida, orang ya khususnya orang kimia ya mungkin dia akan tahu bahwa natrium klorida itu adalah garam gitu ya, atau NaCl, rumusannya seperti itu ya. Nah, di sini ada yang namanya lilin C22H4 ya, di mana dia dilarutkan oke, dalam misalkan 50 gram karbon tetraklorida ya, misalkan ada karbon tetraklorida atau CCl4. Nih rumusnya CCl4 gitu kan. Kemudian pada suhu 25 derajat 23 aja. 23 derajat Celcius gitu ya. Kemudian hitunglah tekanan uap larutan dan besarnya penurunan tekanan uap larutan. Berarti di sini ada dua pertanyaan ya. Dimana kalau misalkan disuruh menghitung tekanan uap larutan dan besar tekanan uap ini, harus kita ketahui untuk P0 CCl4. Apa itu P0 CCl4? P0 itu artinya adalah pelarut tekanan uap pelarut murni. Nah, sedangkan di sini kalau kalian lihat berarti C22H4 ini adalah zat terlarutnya. Sedangkan kalau untuk yang CCl4-nya ini atau karbon tetraklorida itu sebagai pelarutnya dia. Berarti PCCl4-nya ini diinfokan 0,131 atm. Sedangkan untuk MrCCl4 ini adalah 154 dan untuk Mr dari si C22H46 ini adalah 310. Oke, berarti ketika di sini yang ditanyakan ini adalah pelarutan. Kemudian yang satunya lagi yang ditanyakan adalah delta P larutan. Oke. Nah, berarti kalau di sini kita mau menghitung delta P larutan, kita harus punya yang namanya P larutan. Makanya ketika saya di semester awal, saya selalu mengingatkan nih di 1Y15, kamu jangan sampai nih untuk tata nama salah. Tata nama salah berarti kamu salah ngerjain nanti di stokiometri. Stokiometri salah berarti nanti di semester 2-nya akan jadi masalah juga gitu ya. Karena ini soal saling keberkaitan. Apalagi untuk soal di sistem koligatif larutan, satu informasi itu bisa buat menyelesaikan beberapa tipe soal. Jadi bisa jadi ibarat katanya nih satu soal udah beranak bercucu, habis bercucu bercicit gitu ya. Jadi kalian harus hati-hati ketika mengerjakannya gitu, harus jeli gitu kan. Nah, kemudian berarti di sini tinggal dijawab. Jawabnya itu adalah berarti kalau kita mau mendapatkan P larutan, ini rumusnya adalah X pelarut dikalikan dengan P0 pelarutnya dia. Oke, berarti expelnya kita punya nggak? Expelnya kita nggak punya. Kalau expelnya kita nggak punya gimana? Berarti kita harus cari mol. Karena apa? Rumus dari expel ini adalah NPel per NPel ditambah sama N terlarut ya kan. Mau nggak mau berarti kalian harus mencari terlebih dahulu mol dari CCl4
yang kedua adalah mol dari si C22H46. Berarti di sini untuk NCCl4 itu sama dengan massa dari CCl4 dibagi dengan massa dari massa dibagi dengan MrCCl4. Oke, masanya berapa nih CCl4? Massa CCl4 adalah 50 gram, Bu. Oke, 50 dibagi dengan MrCCl4, 154, Bu. Oke. CCl4 M50 dibagi 154 berarti sekitar 0,500 berarti 150 ya. Berarti yang mendekati 4, 16. Berarti 3 ya. 32. Ya, kita ambillah pendekatan 0,32 ya. Untuk pendekatannya. Kemudian kita butuh apa lagi? Kita butuh yang namanya N dari C22H46, Bu. Oke, NC22H46 ini kan berarti massa dari C22H46 dibagi terhadap MrC22H46. Kita punya nih masanya, massa dari C2H46 berapa nih? Ini adalah 5 gram. Oke, dibagi sama si MrC22H46 310. Oke, kita dapat 0,0 berapa nih? Ini berarti 500 pendekatan 1 ya kan? 0,11. Oke, coba ya. 500 dibagi 310 berarti 0,0 ke 310 098. Ini berarti tinggal 4 yang 4 tinggal 1 ya. Oke, 180 sekitar benar nggak sih? 280 ya, maaf. Benar nggak sih? 500, ini kan 91 udah minus 180 ya. Benar nggak sih? Kok jadi error sih saya? Oke, coba kita hitung ya. Ini kan 50 ya, kan berarti 310, 500 nih. 310, ini berarti kan 0,0 ya tadi ya, 1 kan. Dan nih, berarti kita kurangin, ini 0, ini 9 kurangin 1 itu berarti kan 8 gitu kan, 5 kurangin 3 dari 1, 4 kurangin 3, 1 kan, tambah 0 lagi, berarti 1800, pendekatannya ambillah 6 lah gitu kan, kalau 5 masih jauh banget ya, berarti di sini 0,016. Oke, ini R-nya nih, berarti ketika kita mau mencari expel, ini sama dengan 0,32 dibagi dengan 0,32 ditambah 0,016. Oke, berarti di sini 0,32 dibagi dengan ini tambah ini jadinya 0,336 ya, sekitar segini ya. Berarti kalau misalkan ini udah pasti mendekati 1 kan, kalau 0,3 bagi 0,3 aja mendekati 1, kita anggap aja 0,9 lah, misalkan gitu. Berarti kalau expelnya 0,9, bisa dong tiba-tiba saya tanyain, berapakah nilai fraksi mol dari terlarut? Berarti X terlarutnya sama dengan 1 dikurangin expel. Ya, berarti 1 dikurangin 0,9, kita dapatkanlah 0,1. Seperti itu ya. Nah, ini kan rumus yang ada di minggu lalu yang pernah saya jabarkan ke kalian gitu ya. Nah, berarti kita sudah punya nih expelnya. Tinggal apa? Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. P larutan sama dengan expel dikalikan dengan P0 pelarut. Oke. Expelnya berapa? Expelnya adalah 0,9, Bu. Oke, P0 pelarutnya 0,131. Ini loh dari sini gitu kan. Berarti kalau sudah kita dapatkan, ini tinggal kita kaliin aja. 0,9 kali 0,1 itu berarti berapa tuh? Ya sekian lah, kalian hitungnya berapa. Jangan deh dihitung aja deh. Soalnya nanti dia ada kaitan sama 013. Oke. Berapa nih hitungannya nih? Salah-salah posisi 0,9, kita lagi ini aja ya bergampang ya. 9 kali 3, 7, 2, 9, 1, 9, 11, 1. Berarti 0, 0, 0. Oke, berarti 7, 1, 0, 1. Ini nolnya dia ada 3 di belakang koma, 1, 2. Berarti sekitar 1 komaan ya? Benar nggak hitungannya? Atau salah? Nah, iya, 0,1. Koma. Ini kok nggak mau ya? 0,13 kali 0,9 nih, maaf saya salah, ini kayaknya 9 kali 3 7, 2, 9 kali 1 2, 11, 1 kan, berarti ini 1, 2, 3, oke berarti 7,
1, 1, 0. Itu 23. 1, 2, 3. Berarti 0,117 ya. Kita dapatkan segitu. Nah, terus berarti untuk kita mencari mendapatkan delta P larutan, ini sama dengan P0 pelarut, oke, dikurangi sama P larutan. Nah, P0 pelarutnya kita punya kan nih 0,131, berarti 0,131 dikurangi 0,117. Hasilnya adalah sekian ATM. Jangan lupa satuannya nih, kayak gitu ya. Nah, ini adalah untuk perhitungan penurunan tekanan uap. Jadi kalian harus bisa menghitung yang namanya fraksi mol. Habis kalian bisa menghitung fraksi mol, kalian harus bisa menghitung yang namanya tekanan uap larutan. Setelah kalian bisa menghitung tekanan uap larutan, berarti kalian harus bisa menghitung besarnya penurunan tekanan uap. Coba itu. Satu soal bisa ditanyakan berapa poin? Ada 1 poin, 2 poin, 3 poin, 4 poin, 5 poin, dan 6 poin. Mungkin kalau MR ini pun saya jabarkan, ini juga bisa jadi 7 poin. Jadi satu soal bisa ada 7 hal yang bisa ditanyakan pada saat di soal ujiannya. Kayak gitu ya. Nah, itu adalah contoh untuk penurunan tekanan uap. Sekarang contoh yang kedua, misalkan nih. Example yang kedua, kita mau contohkan dia adalah kenaikan titik didih. Misalkan nih, kenaikan titik didih misalkan soalnya adalah sebanyak, dari tadi sebanyak mulu ya, sekarang sebanyak aja, sebanyak 8 gram glukosa, ya itu adalah C12H22O11 ini dilarutkan. Ingat kalau udah kata-kata dilarutkan berarti yang di belakang ini 60 gram air, berarti ini adalah sebagai pelarutnya dia. Kadang kalian kalau ngerjain tuh kadang suka keliru-keliru gitu loh, padahal di sini sudah ada kalimatnya gitu ya. Hitung kenaikan, oke? Kenaikan titik didih larutan dan titik didih larutan tersebut. Ya, di mana MR dari C12H22O11 ini adalah 342. Kemudian KB air itu adalah 0,512 dan TB air ini adalah 100 derajat Celcius. Oke, nah berarti ini informasi udah diberikan nih. Ditanyanya adalah kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih itu kan berarti delta TB, ya. Terus kalau untuk yang titik didih larutan, ini berarti TB-nya berapa? Oke, nah berarti kita cari dulu nih, mau menghitung delta TB, kita butuh yang namanya KB. Punya nggak KB? Nih kita punya KB. Oke, kemudian ada apa lagi? Kita butuh yang namanya M, Bu, molalitasnya. Oke, molalitasnya. Molalitas, berarti kita punya gramnya enggak? Kita punya MR-nya enggak? Kita punya massa pelarutnya enggak? Punya, Bu. Oh ya sudah, berarti M sama dengan gram per MR dikalikan dengan 1000 per pelarut dalam kondisi diagram. Oke, berarti untuk gramnya ini adalah, ingat, ini di sini adalah zat terlarut, kalau yang belakang adalah terlarutnya dia. Kayak gitu ya. Jadi untuk gramnya di sini adalah 100 kan, jadi 8, MR adalah 342 dikalikan dengan 1000 dibagi sama ininya, larutnya. Oke. 1000 per 60 ya. Berarti kita di sini nanti punya nilainya adalah kita coret dulu ini coret, kemudian ini coret, ini bagi 2, bagi 4 nih, ini bagi 3. Oke, sekarang kita punya 400 dibagi 342 dikalikan 3, berarti 400 dibagi 3 kali 2, 6, 12, 1, 10 ya, 10, 26 ya. Berarti kita coba deh kalian pakai kalkulator sekitar berapa nih? 400 misalkan 400
dibagi dengan 1026. Oke, tambahin 1, 0, berapa nih? 0,3 ya. Kalau 3 dia berarti bisa nih. 3 coba deh. 10, 26 dikalikan 3 berarti 18, 1, 7, 0, 3. Ya kan benar 3078. Oke, berarti 0,3. Ini kurangin 10 kurangin 82, udah pinjam 1, 9 kurangin 7 berarti 2. Ini jadi 8, ya kan? Berarti 822 tambah 0 lagi ya, berarti sekitar 0,39. Mendekati. Ya, coba deh kalian hitung lagi. Nah, ini 9 harus ini. Oke, berarti ini 0,39 mol per kilogram atau dia satuannya adalah molar. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Berarti wait, siapa yang baru masuk? Oke, berarti kalau kayak gitu untuk kenaikan titik didih delta TB sama dengan KB dikalikan dengan M. Ya, KB-nya itu kita udah punya nih 0,512 dikalikan dengan masanya. Masanya adalah massa dikalikan dengan molalitas ini. Yang ini kalian masukkan ke sini. Oke, berarti di sini adalah 0,39. Kalian kalikan, misalkan kita dapatkan 0,2 lah misalkan ya. Nah, berarti kan kalau udah kita dapat delta TB, maka ketika ditanyakan dengan TB, ini adalah 100 ditambahin dengan delta TB. Maka di sini adalah 100 ditambahin 0,2, kita dapatkan nilainya 100,2 derajat Celcius. Itu untuk kenaikan titik didih yang di atas sini, sedangkan untuk titik didih larutan ini adalah 100. Makanya hati-hati nih, di soal itu seringkali keluarnya adalah 100,2. Dan kadang kalian suka nggak ngeh kalau ini adalah sebenarnya titik didih. Sedangkan yang ditanyakan adalah hitunglah kenaikan titik didih larutan. Jadi kalian harus paham mana yang kenaikan, mana yang titik didihnya secara pastinya. Kayak gitu ya. Nah, itu contoh untuk kenaikan titik didih. Oke, sekarang kalau misalkan kita punya nih contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, misalkan kita punya yang namanya penurunan titik beku. Oke, penurunan titik beku itu misalkan sebanyak 50 gram antibeku zat etilen glikol. Ya, etilen glikol ini adalah senyawa yang sifatnya dia bisa melumerkan kaca, tapi dia tidak bisa tidak bisa melumerkan plastik gitu ya. Kalau di lab-lab kan kita biasanya suruh menggunakan beker glass atau enggak tabung reaksi yang dari kaca dan biasanya mereknya Pyrex gitu kan. Karena kenapa? Pyrex itu dia tahan panas, kemudian dia juga tahan terhadap reaksi. Dia pakainya kacanya sempurna ya dibandingkan kalau kita pakai plastik gitu kan. Jadi kayak misalkan H2SO4, kemudian HNO3 yang senyawa-senyawa pekat yang ada di lemari asam, itu biasanya kita ambil dengan menggunakan beker glass atau misalkan kaca-kaca yang itu ya, kaca pipet gitu kan. Pipet volumetri. Nah, sedangkan kalau misalkan etilen glikol, ini dia tidak bisa pakai kaca, tapi dia harus menggunakan plastik. Kalau dia pakai kaca, dia pakai plastik, kalau dia pakai kaca, dia akan lumer kacanya, kayak gitu. Sampai bahkan pipet-pipetnya pun kita mengambilnya dengan menggunakan pipet yang plastik gitu ya. Nah, itu pun juga si etilen glikol ini dia senyawanya seperti gula. Kalau kalian lihat tuh secara pastinya dia bentuknya seperti gula, kental sekali, tapi kalau kena tangan dia gatal banget. Etilen glikol itu kalau kalian cium baunya tuh wangi sekali dan dia aromanya tuh seperti sweet gitu, kayak manis gitu kan. Tapi sebenarnya ketika kalian pegang itu dia sifatnya berbahaya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah si zat etilen glikol, kemudian dia dilarutkan. Oke, dilarutkan ke dalam misalkan 100 gram air. Biar gampang hitungnya ya. Berapakah titik beku larutan jika TF dari suatu air 0 derajat Celcius? Tanyain. Nah, di mana
MR dari C2H4OH2 ini sama dengan 62 dan KF dari suatu air ini adalah 1,86. Satuannya itu Celsius kilogram mol pangkat min 1. Nah kalau udah kayak gini gimana? Ya sudah, sama kayak tadi rumusnya untuk yang delta T B sama delta TF. Ingat ya, ini titik beku, berarti ini adalah delta TF. Nah, yang di sini yang ditanya adalah titik beku larutan. Artinya yang ditanyakan adalah TF-nya, bukan delta TF lagi. Kecuali kalau kenaikan titik beku, baru itu adalah delta TF. Tapi kalau titik bekunya saja, berarti itu adalah TF-nya. Gitu ya. Berarti delta TF sama dengan KF dikalikan dengan M. Oke nih, berarti kita harus cari molalnya lagi dong, Bu. Ya iya, memang dalam perhitungan penurunan titik beku, kenaikan titik didih kita akan ada kaitannya dengan molal. Berarti M-nya sama dengan gram per mR dikalikan dengan 1000 per P-nya adalah massa pelarut. Oke, berarti di sini gramnya adalah 50 ya, karena etilen glikol dilarutkan, artinya dia zat terlarutnya kan. MR-nya ini adalah 62, oke, dikalikan dengan 1000 dibagi dengan 100. Nah, angkanya gampang kan? Berarti ini kita coret gitu kan. Kemudian 50 bagi 62, ini misalkan bagi 2, 25. Ini bagi 2 berarti 31, berarti 250 dibagi dengan 31. Oke, sekarang berarti kita dapat itu sekitar berapa tuh? 250 dibagi apa namanya? 250 dibagi dengan 30. Oke, misalkan 240, 31 ya, maaf. 31, berarti kalau misalkan 31 kali 8 aja berapa nih? 8, 3, 248. Berarti mendekati kan? 248 berarti di sini adalah 8. Oke, kemudian ini berarti tinggal 200 berarti sekitar 8,06 ya. Oke, 8,06 kita dapatkan. 8,06. Oke nih, berarti di sini delta TF sama dengan KF dikalikan dengan M. KF-nya kita punya nih. Nih, KF-nya 1,86. 1,86 dikalikan dengan M, 8,06. Oke, misalkan ini 8,6 dari sini ya. Nih saya tanda panah masuk ke sini. Cuk. Nah, berarti tinggal 1,86 kalikan 8,06. Oke, kalilah 6, 3, 8 kali 6, 24, 7, 2. Berarti 8, 0, 0, 0, titik 2, 8. Ini lagi kan sama ya, 8 kali 6 berarti kan ini 4. 8 kali 6 berapa sih? 48 ya, salah maaf apa. Ini 8, ini 4, 8 kali 8, 64, berarti ini 8, 6, kemudian 8 kali 1, 14. Oke, maka kita dapatkan nilainya 6, oke. Kemudian di sininya adalah 15, gitu kan. Kemudian 17, 5, terus 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti sekitar 1,5an kita dapatkan. Ya, berarti untuk nilai delta TF-nya ini adalah, benar nggak sih? 1, ini kan 4 ya, itu kan. 15 ya kelebihan ya. Oke, berarti di sini adalah 15,75 sekian gitu ya. Nah, kemudian berarti pada saat kita di sini ditanyakan TF-nya, ini adalah karena TF kan freeze, berarti dia 0. 0 dikurangin sama 15,75. Berarti di sini adalah sekitar minus 15 derajat Celcius. Ini untuk nilai TF-nya gitu. Jadi nggak jauh beda antara perhitungan penurunan titik beku sama nggak jauh beda sama kenaikan titik didih gitu ya. Nah, ini contoh dari si penurunan titik beku. Nanti yang di osmosis pun juga tinggal masukkan ke dalam rumusnya aja gitu kan. Cuman yang dipakai dalam bentuknya adalah molaritas, bukan molalitas ya. Misalkan kita yang SF4 ini tentang tekanan osmotik atau dibilangnya adalah tekanan osmosis gitu ya. Nah, osmotik itu atau misalkan osmosis itu berasal dari bahasa Yunani.
Yang artinya apa? Artinya adalah mendorong. Mendorong, jadi osmosis itu artinya dia melalui celah-celah di mana osmosis itu terjadi karena adanya perpindahan pelarut dari suatu larutan encer atau pelarut murni ya, ke larutan yang lebih pekat melalui selaput semi permeable. Contohnya apa? Contohnya adalah tanaman. Tanaman itu kan ada di dalam tanah. Nah, di dalam tanah si tanaman tersebut punya akar dong. Nah, sedangkan tanaman itu butuh yang namanya nutrisi, dia butuh air gitu kan. Nah, pada saat dia butuh nutrisi atau air, maka si akar tersebut akan bersifat atau kerjanya bersifat osmosis. Jadi secara perlahan-lahan akan ada daya dorong ke permukaan yang lebih pekat kayak gitu ya. Nah, pada saat dia naik maka si tanaman tersebut ternutrisi. Makanya kalau tanaman nggak punya akar, biasa tanaman itu mati. Kenapa? Karena dia tidak punya alat, ibarat katanya tidak punya alat yang bisa mendorong makanannya tersebut untuk melakukan fotosintesis. Itu adalah salah satu fenomena dari tekanan osmosis kayak gitu ya. Nah, selain itu juga tekanan osmosis itu ada berapa macam sih? Tekanan osmosis itu banyak. Ada yang namanya hipotonik, ada yang namanya hipertonik, yang satunya lagi adalah isotonik. Ya, jadi ada yang hipotonik, hipertonik, dan isotonik. Dan itu hipotonik, hipertonik, sama isotonik itu berlaku di sel darah merah kita. Jadi dalam kondisi tertentu, misalkan si darahnya itu dia apa namanya darahnya kekurangan air atau dia kelebihan air, dia akan melakukan yang namanya hipotonik, isotonik, dan hipotonik. Makanya ada istilah sel darahnya mengkerut, sel darahnya mengembang, sel darahnya itu kondisinya stabil. Nah, dia ada kemampuan seperti itu gitu ya. Terus apa namanya? Salah satu fenomena lagi kalau misalkan tekanan osmosis itu adalah dari pengeringan ikan asin. Ya, ikan asin itu kan diawetkan di dalam suatu garam ya. Jadi kalau misalkan kita lihat-lihat nih yang tinggalnya di daerah-daerah Cirebon atau yang tinggalnya di daerah pinggiran pantai, itu biasanya ada pengusaha untuk ikan asin gitu ya. Nah, pada saat dia melakukan penggaraman, itu adalah proses secara natural atau secara alami gitu ya, di mana pada saat dia diberikan garam, maka sel-sel yang ada di dalam ikan tersebut dia akan lisis, dia akan pecah gitu ya. Pada saat dia pecah, otomatis kan zat kandungan airnya dia akan keluar, yang menyebabkan mengapa suatu tubuh kita tuh apa namanya kayak misalkan suatu tubuh kita itu bangkai gitu ya, bangkai kita mengeluarkan bau gitu kan, itu karena sel-selnya itu dia yang menyebabkan bau itu gitu loh. Jadi misalkan nih kayak orang-orang kalau misalkan apa, pada saat dia baru meninggal gitu kan, dia sel-selnya itu akan pecah gitu kan. Nah, dia pada saat dia pecah itu yang menyebabkan kadang kita menciumnya baunya aromanya nggak enak gitu kan. Nah, beda sama ikan asin. Ketika ikan asin, ketika dia diberikan suatu garam, dia memang sel itu dipaksa untuk pecah, kemudian diangkat perlahan sama si osmosisnya itu. Jadi lama-lama dia akan terserap sama matahari gitu loh. Jadi dia mengalami penguapan. Jadi mengapa makanya ikan asin itu ketika dia sudah digaramin, dia tidak akan pernah bau. Nggak mungkin dong kalau kita misalkan dia meninggal atau ada mayat gitu kan, terus kemudian digaramin gitu kan, yang ada mau berapa banyak, dan itu kan juga bukan cara kita untuk menangani suatu mayat gitu kan. Nah, kecuali kalau misalkan yang ada yang berbeda dengan yang kalau misalkan yang non muslim gitu kan, biasanya dia dipakainya dengan formalin gitu ya. Biasanya sel-selnya itu diganti sama formalin, biar apa? Biar dia awet. Karena biasanya kan kalau kita yang muslim itu kan biasanya dikasih batas waktu selama 8 jam gitu kan. Dia tidak boleh lebih dari 8 jam. Kenapa? Karena pada saat dia lewat dari 8 jam, sel-sel darah tersebut akan mengalami yang namanya tekanan osmotik. Itu secara alami di dalam tubuh kita gitu ya. Makanya apa namanya, sebelum 8 jam itu sebaiknya sudah dimakamkan gitu kan. Berbeda tentang yang non muslim karena biasanya mereka ada ibadah-ibadahnya, kemudian dia juga ada nunggu keluarga dari sanak saudara dari jauh, itu biasanya diganti darahnya itu dengan menggunakan formalin. Jadi dia disuntikan gitu kan. Jadi makanya biasanya pada saat dimakamkan biasanya warnanya kulitnya sudah agak putih gitu ya dia warnanya, karena dia memang sudah darahnya sudah dilapisin sama formalin. Jadi kalau manusia itu lewat dari 8 jam itu semua pembuluh darah pecah biasanya.
dari hidung, kemudian dari telinga, kemudian dari lubang-lubang, itu biasanya sudah mulai keluar cairan tubuhnya yang biasanya menimbulkan bau yang tidak sedap. Makanya kenapa kita sebelum 8 jam sudah harus dimakamkan. Karena takutnya ketika cairan itu keluar, nanti kan jadi biasalah kan kita kan sekarang suka berpikiran negatif ya gitu kan. Wah tuh jenazahnya ngeluarin cairan bau-bau gini gitu kan. Padahal sebenarnya itu adalah proses secara alami dari dalam tubuh kita gitu ya. Karena kan kita tidak digaramin gitu kan. Kecuali kalau ikan asin tuh mati nggak digaramin juga dia akan bau. Cuman karena ini ada proses penggaraman maka di situ akan ada proses yang namanya pemecahan sel secara langsung kemudian dia diuapkan. Makanya biasanya kalau habis digaramin ikan-ikan asin tersebut akan dijemur gitu loh. Itu proses secara alaminya kita kayak gitu ya. Jadi bukan berarti kalau misalkan baru meninggal kemudian ngeluarin cairan jadi itu ya jadi kayak film-film azab gitu kan, enggak seperti itu gitu kan, tapi itu memang proses natural kita seperti itu gitu ya. Oke, ini sekarang contoh dari tekanan osmotik. Perhitungannya misalkan kita menggunakan berapakah disuruh menghitung nih, berapakah tekanan osmotik gitu ya dari suatu larutan naftalen. Oke, ayo ada yang tahu nggak larutan naftalen itu apa? Naftalen itu C10H8. Naftalen itu adalah senyawa yang sering kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari. Naftalen itu adalah bahan dasar dari kamper, ya. Naftalen itu kalau dalam jumlah sedikit dia tidak berbahaya, tapi kalau dalam jumlah banyak dia sangat berbahaya. Nah, naftalen itu dia memiliki kemampuan untuk menyerap bau dan dia atau absorpsi dan dia juga memiliki kemampuan untuk mengeluarkan bau aromatiknya dia. Naftalen itu adalah senyawa aromatik atau senyawa hidrokarbon yang bentuknya aromatik, di mana senyawa-senyawa yang aromatik itu biasanya menimbulkan bau yang kuat gitu ya, bau yang strong gitu kan. Nah, makanya kalau misalkan kalian di kamar mandi, kalian suka nggak pakai di kamar mandi? Biasanya ibu-ibu atau ibu-ibu kalian itu biasanya suka naruh kamper di kamar mandi, tujuannya adalah supaya mengusir kecoa dan sekaligus juga mengusir bau gitu ya. Padahal sebenarnya naftalin itu kalau dikonsumsi dalam jangka panjang itu akan menimbulkan ketergantungan. Seperti kalian kalau menghirup yang namanya benzen. Benzen itu ada di mana? Yang ada di bensin. Yang ada di bensin kendaraan kalian. Makanya kalian kalau nyium bensin coba deh, wangi gitu kan. Lama-lama akan ada ketergantungan. Di mana otak kalian itu akan ada kecenderungan maunya itu menghirup itu terus gitu loh. Nah, sama kamper juga kayak gitu. Nah, dalam jangka panjang itu bisa menimbulkan sakit kepala yang luar biasa. Jadi kalian bisa akan mengalami yang namanya pusing, kemudian muntah, mual-mual, kemudian muntah ya, terus akhirnya kalian biasa suka mabuk sendirilah di kamar mandi. Makanya kalau bisa di kamar mandi itu tidak usah menggunakan yang namanya kamper. Kalau saya di rumah sih biasanya tidak menggunakan kamper. Karena saya selalu bilang sama adik saya, kalau misalkan habis pipis langsung disiram yang banyak. Dan kalaupun itu pun disiram yang banyak, belum tentu juga bisa hilang bau pesingnya. Kenapa? Karena urin yang kalian keluarkan itu biasanya pesing atau enggaknya tergantung dari jumlah konsumsi air putih yang kalian pakai. Kalau kalian semakin kurang air putih, biasanya warnanya kuning pekat dan itu bisa menyebabkan atau menimbulkan bau pesing yang luar biasa. Apalagi yang kalau hobinya makan pete sama jengkol gitu ya, kan itu lebih nempel lagi kan ke ubin gitu kan. Makanya kalau saya lebih cenderung semua lubang ditutup dengan jaring yang kuat gitu kan, kemudian sering-sering disikat, kemudian sering-sering dibersihkan. Kalau saya sih di kamar mandi biasanya menggunakan bike clean atau enggak pakai Wipol gitu kan. Jadi dia jauh lebih wangi gitu kan dibandingkan menggunakan kamper. Karena saya udah tahu nih kamper itu naftalin itu berbahaya buat kita gitu kan. Makanya jangan dipakai dalam jumlah yang banyak. Kadang orang tua gitu kan, ini bau pusing banget nih kamar mandi, dikasihin kamper gitu kan. Terus kayak kalian nih ke SPBU kamar mandinya biasanya biar orang tuh baunya biar cepat ini dikasih kamper ini, padahal itu malah bikin mabuk orang gitu ya sebenarnya. Itu adalah naftalen gitu ya. Misalkan nih ada larutan naftalen dalam benzena, oke.
itu misalkan mengandung 10 gram naftalen. Oke, 10 gram naftalen per 1 liter larutan. Oke ya. Kemudian suhu larutan itu 15 derajat Celcius, di mana MR dari C10H8 ini adalah 128 dan untuk R-nya itu adalah 0,08206 liter atm mol pangkat min 1 Kelvin pangkat min 1. Oke, berarti kan rumusnya adalah Pi sama dengan M kali R kali T, M-nya adalah molaritas, R-nya adalah tetapan gas, kemudian T-nya adalah suhu dalam kondisi Kelvin. Berarti dilihat lagi nih, ini larutannya adalah dalam bentuk liter. Oke, berarti kalau dia bentuknya liter, nggak usah kalian hitung lagi yang namanya 1000 per V gitu ya. Atau kalau kalian mau rubah ke liter pun juga nggak apa-apa, sama aja. Misalkan nih Pi sama dengan gram per mr kalikan 1000 per V dalam bentuk mili, kalikan R-nya, kalikan dengan T-nya. Oke, berarti kita masukkan. Ingat, yang sini adalah terlarut. Terlarutnya adalah naftalen. Naftalennya itu adalah 10 gram. Berarti 10 dibagi dengan 128, dikalikan dengan 1000. Ingat, ini adalah 1 liter. Jangan kalian masukkan. Kalau rumus yang 1000 per mili, berarti ini dalam satuannya adalah mili. Karena ini dia liter, maka kita rubah dulu ke mili menjadi 1000 liter. Ya kan? Nah, dari 1000 liter ini dikalikan R-nya. Oke. Kalikan T-nya. T-nya adalah 15 derajat Celcius. Kita dimintanya Kelvin. Boleh nggak Bu kita Celcius? Boleh-boleh aja. Tapi untuk R-nya kita tidak pakai 0,08206. Tetapan gas itu kondisinya banyak. Ada yang 8,314 Joule. Saya lupa Joule ATM Kelvin pangkat min 1 kalau nggak salah. Itu kalau dia memang ditanyakan Joule. Tapi kalau misalkan dia di sininya Kelvin, udah nggak usah. Lebih baik kalian merubah ini daripada kalian merubah ini gitu kan. Nah, di sini berarti tinggal 273 ditambahkan dengan 15. Oke, berarti ini bisa kita coret dong, ya kan? Sama aja kan, makanya berarti di sini 10 dibagi 128 0,08206 dikalikan dengan 288. Oke, kita hasilkan dapatnya adalah sekian ATM. Kenapa sekian ATM? Namanya juga tekanan osmotik, udah pasti dia adalah satuannya ATM gitu ya. Nah, kemudian ini adalah tekanan osmotik, berarti 4 tadi udah saya bahas ya, ada penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, sama satu lagi adalah tekanan osmotik. Dan nanti kalau ketika kalian menghadapi yang namanya persamaan dalam kondisi larutannya elektrolit, biasanya di soal-soal ini akan ada yang namanya alfa dikasih tahu gitu atau I-nya dikasih tahu. Jadi tergantung soalnya yang diminta, soalnya yang dikasih tahu itu apa kayak gitu ya. Nah, kemudian oke, di sini udah ada UTB. Misalkan kalian oke ini KF ya 90% larutan terurai. Oke. Nih, ini yang tadi saya bilang. Hitunglah titik didih dan titik beku larutan H2SO4 ya. Di sini dikasih taunya adalah 90%. Berarti ini kita bisa anggap dia sebagai derajat disosiasinya gitu ya. Walaupun derajat disosiasi itu kalau dia larutan elektrolit kuat nilainya 1, tapi kalau diinformasikan ada alfanya nilainya adalah 90%, ya sudah kalian masukkan saja nilai 90%. Kayak gitu ya. Jadi tergantung soalnya dikasih taunya apa. Yang jelas kalau ada yang hanya terurai dalam larutan hanya 90% air, berarti kalian tinggal masukkan ke derajat disosiasinya aja gitu ya. Jadi intinya adalah kalau misalkan di larutan non-elektrolit, untuk delta P ini sama dengan apa namanya P0 dikurangi P larutan, ya. Kemudian di sininya ada lagi delta T
TB sama dengan KB dikalikan dengan M, kemudian delta TF ini sama dengan KB dikalikan M, kemudian ada Pi sama dengan MRT. Nah, untuk yang larutan elektrolit, maka di sini pun juga dikalikan I, ya, jangan lupa. Jadi kalau misalkan kalian punyanya apa namanya delta P, sebentar saya coba contoh, ada soalnya enggak nih. Oke, misalkan di sini ada delta P, kenapa? Kenapa emang? Hah? Ya udah, kamu geser meja aja. Bentar lagi, papa emang enggak ini? Lah, papa kemana? Ih, gimana sih? Kayak berarti ini delta P sama dengan P0 dikurangin P larutan ya. Di sini jangan lupa dikalikan dengan I, rumus yang ininya nih, IP-nya nih. Rumusnya kalikan dengan I. Kemudian delta TB sama dengan KB dikalikan dengan M dikalikan I. Kemudian delta TF dikalikan K. Ini maaf, salah nih. Ini harus KF ya. KF dikalikan M dikalikan I. Kemudian Pi sama dengan MRTI. Ya, jadi ini adalah rumus dasar dari suatu apa namanya, rumus dasar dari si sifat koligatif larutan gitu ya. Jadi kalian udah bisa mengerjakannya lah ya. Oke, coba yang ini tadi yang ini kalian bisa ngerjain nggak nih? Untuk yang hitunglah titik didih dan titik beku larutan H2SO4 0,2 molar jika diketahui H2SO4 larutan hanya 90%, di mana KF airnya 1,86 dan KB dari air adalah 0,52. Yang jelas, kalau yang ini berarti untuk MH2SO4 ini adalah 0,2 molar. Kemudian untuk yang apa namanya, derajat disosiasi dari H2SO4 ini adalah 90%. Untuk KF air ini dia adalah 1,86. KB dari air ini dia adalah 0,52. Oke, berarti kalau udah kayak gini, kita kan udah tahu nih H2SO4 itu kan pakai I ya, berarti I sama dengan 1 ditambah N-1 dikalikan dengan alfa. Ya kan, alfanya 90%. Kalau alfa 90%, ini artikan 0,9 kan. Nah, berarti di sini kita lihat H2SO4 ini sama dengan H2H plus ditambah dengan SO4 2 minus gitu ya. Maka di sini adalah N-nya itu adalah N-nya ini berarti dia 1 ditambah dengan 2, maka kita dapatkanlah N-nya 3 gitu ya nih dari sini nih. Ya. Nah, berarti 1 I sama dengan 1 ditambah 3 min 1 dikalikan 0,9. Maka kita dapatkan 1 ditambah 2 dikalikan 0,9. Oke, berarti 1 ditambah dengan 1,8 ya. Ini kan kali ini ya 8, berarti ini adalah 2,8. Oke, berarti kalau misalkan ditanya delta TB, ya, delta TB itu kan berarti KB dikalikan M dikalikan I. Ini tinggal masukin aja. KB-nya kan kita punya 0,52 ya. Oke. Kemudian dikalikan dengan M, M-nya adalah 0,2 dikalikan dengan I, berarti 2,8. Hasilnya adalah sekian. Nah, cuman karena ini dihitunglah titik didih, bukan kenaikan titik didih, maka otomatis kalian di sini jangan lupa, misalkan ini kita dapatkan nilainya A nih ya, berarti di sini TB sama dengan 100. Oke, bentar. Ya, jalan-jalan si mouse-nya. Berarti di sini KB, iya, lari ke sini kan. Sebentar ya, dia keluar. Oke. Saya ke sini dulu deh. Oke, berarti untuk sininya KB, TB sama dengan 100 ditambah dengan A. Oke, sedangkan kalau untuk delta TF sama dengan KF dikalikan dengan M dikalikan dengan I, berarti tinggal ini aja 1,86
dikalikan 0,2 dikalikan dengan 2,8. Maka kita dapatkan misalkan B nih, nanti DRF-nya sama dengan 0 dikurangi dengan ininya jadi B. Nanti hasilnya jadi min B sekian derajat Celcius. Kayak gitu ya. Berarti untuk materi titik beku atau materi tentang sifat koligatif larutan, berarti kalian sudah selesai ya. Ini udah terakhir, udah tuntas. Jadi saya udah ngasih tahu nih penurunan tekan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku sama tekanan osmotik yang dalam kondisi non elektrolit ataupun elektrolit sudah saya infokan. Jadi nanti kalian kalau ujian udah tahu, udah paham hal-hal apa aja yang akan ditanyakan kayak gitu ya. Nah, minggu depan berarti kalian untuk di kelasnya kalian masuk ke elektrokimia. Dan biasanya di elektrokimia itu saya suka ada kuis di dalamnya. Jadi kalau misalkan kalian sudah jamnya, tolong langsung masuk karena kuisnya itu kalau dibukanya itu tidak full selama jam tersebut. Jadi kalau misalkan kita kuliahnya dari jam 7:30 sampai 9:30, sudah pasti otomatis dibukanya 7:30 sampai 9:30 dan itu pun ada batas waktunya. Jadi kalau bukanya dari 15 menit, ya udah berarti setelah kalian buka itu udah langsung 15 menit walaupun jam kuliah kalian belum selesai. Mungkin kalau 1 IA 15 udah paham lah ya kalau saya Fiklas seperti apa. Tapi kalau untuk 1 IA 08 tolong diperhatikan, saya tidak pernah mau membuka kuis kalau sudah jamnya. Artinya kalau kalian sudah terlambat, kalian tidak bisa mengikuti kuis kembali, itu di luar tanggung jawab saya. Karena saya sudah mewanti-wanti kalian, jadi kalau misalkan kalian kuliahnya jam segitu, tolong langsung aktif di kelas. Mau dengan alasan apapun, saya tidak akan pernah mau menanggapinya, kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian udah tahu nih, internet kalian tuh nggak jalan gitu kan, ya kalian gimana lah cari cara supaya kalian bisa mengerjakan si kuis tersebut. Karena saya kan udah ngasih rentang waktunya selama 2 jam, masa iya selama 2 jam kalian nggak bisa menemukan internet di mana gitu kan. Kalau memang kalian niat kuliah ya kalian sudah harus mempersiapkan seperti itu, kayak gitu ya. Oke, itu untuk Fiklas minggu depan, berarti kita 4 kali pertemuan dengan menggunakan Fiklas. Kemudian nanti setelah kalian Lebaran itu juga 2 kali ya saya pakai itu kalau nggak salah tanggal 20 April nanti saya masuk kembali, kemudian kita masuk persiapan untuk UTS, nanti selanjutnya baru dipakai lagi Fiklasnya, kayak gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu nggak? Adakah? Adakah? Kalau tidak ada, saya mau absen terlebih dahulu ya. Terus sebentar, saya lihat di sini. Orchid, di mana nih orchid? Dan ya, saya mau absen, jadi tolong aktifkan kamera kalian. Ini saya pindahkan ke saya mau absen new window. Oke, saya mau absen di 1 IA 15 terlebih dahulu. Mana nih? Oke. Joel, kenapa joget-joget Joel? Nggak apa-apa, Bu. Seneng aja, Bu. Oke, si Yuda lagi ngambil KTM. Oh iya, 1 IA 08. Nanti karena kita nggak ketemu lagi ya, jadi kalau ada apa-apa tolong nanti infokan ke saya langsung di WA langsung. Misalkan nanti kalian ujian, jangan lupa kalian untuk mengambil KRS, ya, jangan lupa kalian mengisi KRS, kemudian pastikan nomor kode mata kuliah jangan sampai berbeda, walaupun satu kelas, belum tentu mata kuliahnya itu kalian isiannya sama. Jadi kalian harus mengklarifikasi apakah kalian nomor
ide kode mata kuliahnya itu sama atau enggak. Karena ada beberapa kasus di ujian utama semester lalu itu kan anak kelas 1, saya nggak tahu 1 IA itu udah ujian belum sih untuk kartu ujian utama? Belum ya? Kalau misalkan belum tolong diperhatikan karena yang semester lalu itu ada anak kelas 1 juga, ada juga ya. Jadi kayak kalau kalian mungkin belum, tapi kalau yang jurusan lain tuh udah. Jadi ketika diujiankan ternyata kode mata kuliahnya itu berbeda. Jadi walaupun kita nih sama-sama fisika kimia dasar di anak IA, belum tentu sama di anak IB. Belum tentu sama di anak IC. Gitu ya. Jadi kalian jangan melihat dari tetangga gitu, tapi kalian harus lihat dari satu kelasnya itu. Jadi jangan sampai, kenapa? Karena soalnya itu akan berpengaruh kepada kunci jawabannya. Gitu ya. Jadi kunci jawaban antara fisika dan kimia dasar untuk anak IA, anak IB sama anak IC itu berbeda. Jadi kalian harus perhatikan itu, jangan sampai kalian salah malah nanti berada di ujian utamanya. Kemudian jangan lupa juga kalian untuk mengambil KRS sesuai dengan waktunya. Jangan pas pada saat kalian mau UTS, pada saat kalian mau UU, kalian baru ngambil gitu loh. Itu nanti dampaknya pada saat kalian ujian akhirnya apa? Oh nih kita nggak bisa ujian nih Bu, karena kita terlambat ini nih. Kalau kayak gitu panitia tuh udah nggak mau tahu. Itu kesalahan ada di lo gitu loh. Apalagi pada saat ujian kamu terlambat, itu juga kesalahan di lo. Jadi kita nggak mau tahu gitu loh, biasanya panitia tuh kayak gitu. Nah jadi saya wanti-wanti ke 1IA08, kalau ada yang bermasalah atau ada yang dosennya bermasalah juga, tolong langsung diinformasikan ke saya kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kalian diem aja yang menyebabkan kalian juga yang merasa rugi kayak gitu ya. Kemudian saya ingatkan lagi, kalian udah dengar kan kemarin kakak-kakak kelas kalian melakukan demo di kampus, sudah tahu ya? 1IA08 kalau ada yang ketahuan sama saya ada demo kalian ikutan, itu langsung nilainya saya buat jadi nggak lulus kalian. Nah, ini saya kasih tahu nih ya, saya buat kalian nilai yang nggak lulus. Oke, 1IA08. Oke ya, karena apa? Karena kebanyakan nih, anak-anak yang demo itu adalah anak-anak yang tidak tahu menahu kasusnya itu karena apa. Tapi kalian dipaksa sama kakak kelas kalian suruh mengikuti demo. Itu seperti itu. Jadi, saya nggak mau tahu ya, pokoknya kalau sampai saya ada yang dengar ikutan demo, terus pas aja, karena kemarin tuh ada beberapa anak saya tanya, kenapa kamu ikut demo? Enggak Bu, saya cuma ikut-ikutan aja soalnya saya dipaksa sama kakak kelas saya. Awas sampai kalau ada yang ketahuan kayak begitu ya. Bukan masalahnya bukan apa-apa. Gini, ketika kalian demo, itu kan seluruh Indonesia tahu. Itu kampus kalian. Ya, kalian kuliah di Gunadarma. Kalian lulus, alma mater kalian apa? Gunadarma juga kan? Kalau misalkan kalian demo, capnya jelek, yang rusak siapa? Kalian juga. Akhirnya apa? Yang rusak kan kalian-kalian juga. Nggak pernah kan ada yang namanya kalian kuliah di Gunadarma, alma mater kalian berubah jadi UGM. Nggak pernah kan kalian kuliah di Gunadarma, kalian alma maternya berubah jadi ITB. Nggak berubah kan? Tetap sama-sama Gunadarma. Jadi walaupun saya bukan alumni Gunadarma, itu juga malu ngelihat mahasiswa tuh kayak begitu gitu loh. Maksudnya, dan yang dituntut pun juga aneh gitu loh menurut saya. Jadi istilah kasarnya tuh apa ya? Gunadarma sudah memberikan hak-hak kalian gitu ya, sudah memberikan hak-hak kalian, tapi kalian yang tidak melaksanakan kewajiban kalian. Itu tuntutan kakak kelas kalian seperti itu. Jadi awas ya kalian ya. Jadi nggak tahu apa-apa dipaksa untuk demo gitu kan, kalau ketangkap nih misalkan, tuh kan si Joel tuh, oh udah langsung, selama saya belum memberikan nilai kamu saya acak-acak kalau Joel pokoknya. Atau enggak, itu kan bukannya si Yosep tuh, wah macam-macam nih, udah nih langsung saya ciduk langsung nilainya. Tuh, pokoknya kalau ada yang tipe-tipe yang kayak begitu, langsung saya ini. Karena biasanya kalau misalkan lagi, kayak misalkan lagi demo kayak gitu, saya cuma nggak habis pikir, udahlah kalian kuliah itu bayarnya udah mahal, ya. Kalian kuliah udah bayarnya udah mahal, jadi udah kalian ikutin aja, kalian jalanin aja gitu kan. Kalau memang itu haknya kalian, misalkan nih kalian udah melaksanakan kewajiban kalian gitu kan, cuman kalian gak dapat hak kalian, itu bisa kamu langsung ngomong ke saya.
saya akan yang langsung ngomong langsung ke Nasbung ya. Jadi nanti saya yang akan langsung saya tipikal orang yang gini loh. Kalau memang itu hak kalian, saya akan memperjuangkan. Itu saya tipikalnya kayak gitu. Kayak contohnya apa kasus saya? Kayak contohnya kayak kalian nih, misalkan kalian ikut wisuda. Ikut wisuda kan kita kan ada yang namanya dana pengembalian. Selama kalian wisudanya adalah online gitu kan. Nah, ternyata pada saat pelaksanaan wisuda online gitu kan, ada kesalahan di panitia begini gini 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 gini. Itu saya akan bilang, itu kan yang salah bukan anaknya. Yang salah kan begini gini gini ya. Saya akan memperjuangkan kalian gimana caranya kalian bisa mendapatkan uang kompensasinya. Seperti itu. Tapi kalau yang salah adalah kalian, wah lebih-lebih kalian yang akan saya lempar golok langsung kayak begitu gitu kan. Artinya kan kalian yang salah, kenapa jadi saya yang pusing gitu loh. Tapi kalau misalkan itu memang hak kalian, saya akan memperjuangkannya. Itu tipikal saya. Seperti itu. Jadi makanya saya suka ngingetin nih ke 1Y08, kalau memang ada apa-apa, dosennya misalkan nggak masuk, itu kan haknya kalian dapat kuliah. Tapi kalau dosen itu masuk tidak memberikan kuliah, saya yang akan menegurnya langsung. Udah ada beberapa dosen kok yang saya tegur kayak gitu. Saya bukan tipikal yang takut walaupun saya masih muda gitu kan. Tapi kalau memang dia salah ya saya akan tegur salah. Tapi kalau dia benar ya udah gitu loh. Jadi saya akan membela kalian kalau memang berada di posisi yang benar. Tapi kalau posisi kalian salah ya saya akan ngomelin, termasuk Joel. Kalau misalkan Joelnya salah ya saya apa namanya, saya timpuk ya saya timpuk gitu. Kalau misalkan ini ya saya ini. Saya kayaknya hari ini belum melihat si Timothy. Timothy 1Y09. Siapa itu ketua kelas kamu 1Y15? Matius, Bu. Oh iya, Matius. Matius ada? Ada tuh, Bu. Oh, Matius ada. Oke. Oh iya, dia baru kelihatan soalnya. Dari tadi nggak kelihatan soalnya si Matius gitu kan. Matius kayak bengep, mukanya habis digebukin kamu, Matius. Mukanya bengep kayak begitu dia. Kacau. Ya udah, pokoknya ingat ya pesan saya ya, jaga alma mater kalian. Kalian masuk ke Gunadarma baik-baik, keluar pun juga harus baik-baik. Kalau bisa bawa nama baik alma mater kalian. Saya suka mengingatkan, lulusan Gunadarma itu sebenarnya banyak yang sudah berhasil, cuman low profile. Mereka tidak menunjukkan jati diri mereka. Itu kebanyakan di anak-anak Gunadarma seperti itu. Berbeda sama anak ITB atau berbeda anak UI. Dia membawa-bawa alma mater. Tapi kalau dibilang pintar-pintar amat ya enggak juga gitu loh. Jadi semuanya sama. Jadi mau kalian kuliah dimanapun, tetap porsinya adalah sama gitu loh. Enggak ada yang pintar di kampus, misalkan di kampus negeri pintar, enggak gitu loh. Semua dibalikin lagi ke diri kalian. Mungkin nasib kalian ditakdirkan untuk sekolahnya di swasta. Mungkin ditakdirkan untuk anak. Kalau dibilang ada anak yang di DO enggak, kalau di negeri ada, cuman enggak kelihatan aja. Seperti itu. Karena nggak mungkin dong kalau kita pamer, di UI ada yang DO nih 2 orang ini, nggak mungkin dong kita pamer kayak gitu, ngerusak nama baik kan. UI aja itu ibaratnya menjaga nama baiknya walaupun di dalamnya ada yang kurang. Nah, sama kalian juga seperti itu, harus jaga nama baik kampus kalian. Kalian rusak nanti di dunia kerja juga langsung digini, "Oh, kamu anak Gunadarma ya, yang hobinya demo mulu ya, koar-koar yang di depan ini ya." Nah, mau kalian digituin nanti di kantor. Karena saya pernah ngalamin yang namanya pas lagi wawancara, tes wawancara ya, interview di kantor gitu kan, saya sempat ditanyain gitu loh, "Oh kamu dari UI ya? UI kan tukang demo gini gini gini, enak nggak kalau digituin?" Nggak enak kan? Nah sama kayak kalian juga harus begitu. Jadi prinsip saya adalah saya masuk baik-baik di kampus, saya juga keluar pun juga baik-baik, seperti itu. Biarin yang lainnya jelek, yang penting kita enggak, kayak gitu ya. Jadi jangan cari sensasi kalian, Bu, kan biar disorot di TV, Bu, disorot di TV dalam kondisi demo, disorot itu dalam kondisi kalian berprestasi. Itu yang anak yang baik. Oke, Tarik. Ingat ya, Tarik ya. Nggak boleh begitu ya. Saya lihat kamu kemarin ikutan demo itu naik-naik di atas pagar. Enggak, Bu, enggak ikut demo, Bu. Iya, dia nggak ikut demo. Dia anak mami banget, soalnya mukanya kok kelihatan banget. Tuh kan, si Farhan ketawa-tawa kan. Oke, saya mau absen terlebih dahulu. Dimulai dari 1IA15. Kalau yang nggak bisa, Tarik yang pegang toa. Oh iya, berarti bener itu kan. Oke, saya akan absen mulai dari 1IA15. Kalau yang tidak bisa mengaktifkan kamera, setidaknya nyaut. Kalau dalam hitungan ketiga nggak nyaut, berarti saya anggap dia nggak masuk. Oke? Adimas Fatih Suryadi. Nggak ada lagi? Ada? Oke, ada. Akbar Fitriadi. Oke.
Raihan Hikmawan. Nggak ada. Alif izin, Bu. Alif izin kemana? Katanya ada acara keluarga sih. Oh ya udah biarkan. Dia mau kawin, makanya ada acara keluarga. Bukan. Pokoknya tadi dia bilang lagi di jalan, lagi mau ke Bandung, acara keluarga gitu katanya. Oke lah, kayaknya hampir setiap hari nih Alif kayak begini. Oke, Angga Prasetyo adakah? Angga. Angga? Oh nggak ada. Arya Duta? Oke, Aura Kalisa? Ada, Bu. Oke, Berlin? Hadir, Bu. Oke, kamu udah nggak masalah lagi dengan internetnya? Nggak ada, Bu. Udah Nggak saya ada, bantuin. oke. Daniel Luhut? Ada, Bu. Oke, ini si Rajin. Oke, Dimas Fauzian? Hadir, Bu. Iya. Daniel Luhut itu selalu on time dia. Elizabeth Indah? Elizabeth 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nggak ada. Fadil Muhammad? Hadir, Bu. Oke, Faisal? Hadir, Bu. Oke. Kamu nggak ngaktifin kamera doang hari ini? Kenapa, Bu? Enggak, dia muncul hari ini. Farhan Lutfi? Saya ngeh kok kalau dia minggu lalu cuma ngaktifin doang. Hadir, Oke, Bu. Farhan ada. Oke, Ferdiansyah Anora? Hadir, Bu. Oke, Givari? Hadir, Bu. Oke, Ilham Rizkiansyah? Hadir, Bu. Oke, Jihan dulu. Hadir, Ibu. Oke, Yosep nggak ada ya? Lawrence Fernando. Lawrence. Oke. Ini Yosep lagi mode santai ini. Dia biasanya duduk di kursi, dia dari tadi guling-gulingan doang ini dia nih. Ya, Bu. Betul, Oke. Bu. Matius nggak ada. Muhammad Wildan. Hadir, Bu. Oke. Hadir. Hakim. Saya, Bu. Alvin. Saya, Bu. Oke. Habibur. Nggak ada. Lutfi. Subektian. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Raihan Azani. Nggak ada. Tegar. Nggak ada. Naura ada. Oke. Nugroho. Hadir, Bu. Oke. Rafli. Hadir, Bu. Mana sih Rafli mukanya? Oh ini. Saya, Bu. Iya. Kamu selalu rapi. Istirahatnya berapa lama Raffi setiap hari? Si ganteng, Bu. Oh iya ganteng dia soalnya. Rahmi Rizkita. Saya, Ibu. Oke. Rangga Sasmita. Hadir, Bu. Oke. Rifasya. Nggak ada. Rizky Bintang. Hadir, Bu. Oke. Sonia Febriani. Hadir, Bu. Oke. Sopian Sauri. Hadir, Bu. Oke. Fabio Juan. Fabio. Oke. Yuda Gilang. Hadir, Bu. Oke, sip. Dah. 1 ya 15 sudah dia absen semua ya. Sekarang 1 ya 8. 1 ya 8. Nyaut ya kalau ini ya. Abu Ahnaf. Hadir, Bu. Oke, Ahmad Dafa. Hadir, Bu. Alfian. Ada, Bu. Amanda. Hadir, Bu. Andika. Hadir, Bu. Arik. Nggak ada. Bagas Widiatmoko. Hadir, Bu. Oke, Cliff nggak ada ya? Hadir, Bu. Oh, ada. Desvika ada. Dian Prio. Hadir, Bu. Oke, Desvika masih pakai kerudung? Masih pakai mukena? Oh, masih. Oke. Oleh Tuti tuh kalau mau kenalan 1 ya 15 sama Desvika kemana-mana pakainya kerudung terus tuh. Salah bukan, pakainya mukena no. Oke, Enrico ada nggak? Lagi di WC dia Bu, siapa sih Joel? Kamu satu ini kamar mandi sama si Enrico, kamu bisa tahu dia lagi WC atau enggaknya? Dasar. Enggak, Bu. Oke, Fahmi ada nggak Fahmi? Hadir, Bu. Oke. Fauzan? Hadir, Bu. Oke. Fizri? Hadir, Bu. Ada. Gibransyah? Gibran? Nggak ada. Haikal? Haikal? Nggak ada. Ihwal? Hadir. Oke. Ida Ayu? Hadir, Bu.
Oke. Nah, ini nih si biang keladi nih, si jual kagak masuk kan. Iya Bu, masuk Bu. Oke, Kevin, Napitupulu. Hadir, Bu. Oke. Napitupulu. Oke, kemudian Made Airawata. Made. Hadir Bu. Oke, Miko. Hadir Bu. Oke, Mozart. Hadir Bu. Oke, Mozart. Mita Mukarohma. Mita, nggak ada. Adam Firdaus. Hadir, Bu. Mita ada? Mita hadir, Bu. Oke, Adam Firdaus. Hadir. Oke, Azra. Hadir Bu. Hadir. Fauzi. Hadir Bu. Irgi. Hadir. Raffi Farezi. Hadir Bu. Oke, Rofif. Nggak ada. Naufal Iksan. Hadir Bu. Oke, Putra Mauludin. Hadir Bu. Oke, Putri Ami. Hadir, Bu. Oke, Raka Dinar. Hadir Bu. Oke. Ini Putri Ami juga sama nih, pakai mukena juga. Tuh, 1 ya 08 Iya, Bu. tuh soleh-soleh, tuh 1 ya 15 mau kenalan gak tuh? Oke. Revalino ada nggak? Ada Bu. Rian? Hadir Bu. Oke, Saski? Hadir, Bu. Oke, Satria? Hadir Bu. Tarik? Oh, ini pasti hadir ya. Hadir Bu. Oke, Yansen? Yansen? Oke, dia nggak ada. Oke ya, kita abaikan saja. Oke ya, berarti minggu depan kalian sudah mulai masuk di kelas. Karena kita minggu depan sudah mulai masuk bulan Ramadan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Semoga kalian nanti selama 1 bulan puasanya lancar, tidak ada halangan apapun, kecuali yang perempuan biasanya ada halangannya ya, 1 minggu itu wajar. Jadi yang cowoknya semoga kalian lancar juga. Jangan diem-diem ke warteg ya, tinggal kakinya doang yang kelihatan gitu kan, biasanya suka seperti itu gitu kan. Tetap semangat untuk luringnya ya. Jangan sampai ada yang udah puasa jadi dijadikan alasan kalian nggak mau luring gitu kan. Tetap semangat kuliahnya. Saya tutup kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih, Bu. Bu, maaf tadi yang si Hmm? Elizabeth ternyata izin, Bu. Siapa? Elizabeth. Elizabeth. Oke, baik. Ya. Oke, makasih ya. Oke. Oke. Yuk, sama-sama.